Salim, jumpa lagi dalam acara di YouTube kita Pitutur Luhur Solo dengan sapaan pada pemirsa, sedulur Pitutur dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita akan ngobrol bareng, ngobrol santai bersama dua teman kita, sahabat kita dari Barisan Ansor Serbaguna. Beliau berdua dari Kabupaten Grobogan, atau terkenalnya di luar ini biasanya disebut Purwodadi. Sebenarnya Purwodadi itu salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan, tetapi Purwodadi lebih dikenal di luar kota-kota sekitar Pantura. Jadi di sekitar Solo, Jogja maupun Wonosobo dan lain sebagainya lebih terkenal Purwodadi. Tetapi kabupatennya itu Grobogan. Ini ada sahabat Nur Hadi dan sahabat Mutakin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja, sedulur Pitutur dimanapun Anda berada, ngobrol santai kali ini lebih kepada istilahnya edukasi kepada masyarakat bahwa Banser mempunyai visi misi, mempunyai disiplin dan mempunyai aturan-aturan tersendiri dalam memasukinya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Mas Nur Hadi, Ya, sebagai jabatannya ini apa di keansoran atau kebanserannya? di pengurus pimpinan cabang Pengurus pimpinan cabang ya, dan di Satkorcap Banser. Satkorcap Banser di Kabupaten Grobogan. Mas Mutakin, jabatannya sebagai Saya sampai hari ini masih dipercaya Kasat Provos di Satkorcap Kabupaten Grobogan. Kasat Provos, jadi Kepala Satuan Provos Satkorcap Kabupaten Grobogan ya. Betul. Oke, kita simak perjalanan mereka, bagaimana beliau-beliau ini bisa masuk ke Banser dan menjadi pengurus di tingkatan cabang, atau kalau di dalam KN1 cabang itu tingkatannya kabupaten. Tapi kalau kecamatan itu anak cabang, berbeda dengan organisasi lainnya. Kalau cabang itu biasanya kecamatan, tetapi di Nahdlatul Ulama sendiri dan Banom-Banomnya bahwa cabang itu di tingkatan kabupaten. Kalau di organisasi lain biasanya cabang tingkatan kabupaten itu daerah ya, pengurus daerah gitu. Terus di atasnya sama nanti wilayah. Kalau di NU itu di provinsi itu tingkat pengurusannya wilayah, terus nasional itu pusat gitu. Mas Nur Hadi, bisa diceritakan bagaimana dulu pas pertama kali masuk Banser itu sekitar umur berapa? Ya, terima kasih Mas. Dulu kami di Kabupaten Grobogan untuk menjadi Banser itu tidak melalui diklat dulu. Tahun berapa itu? Dulu ya sebelum tahun 2015-an lah, sebelum tahun 2010 itu belum kami maksudnya sudah berseragam Banser. Mohon maaf sebelumnya. Sudah berseragam Banser, sudah ikut kegiatan PAM di pengajian seperti itu. Tapi ternyata kami tidak tahu sebelumnya. Loh, ternyata ada pendidikannya terlebih dahulu sebelum sampai situ kan seperti itu. 2015 kemudian ada namanya PKD konferansap sekaligus di kecamatan kami, di tingkat kecamatan pemilihan ketua. Di situ ada PKD. Kemudian kami PKD ini apa ini? pelatihan kepemimpinan dasar. Oh ya, pelatihan kepemimpinan dasar. Ya, waktu itu kemudian terus dijadikan ketua ranting. Dan di 2016 itu ada diklat SAR juga di kabupaten kami, tapi belum ada instruktur waktu itu dari Kabupaten Grobogan, belum ada pelatih Bansernya. Nah, kemudian kami mungkin dari cabang waktu itu ya itu mengundang atau meminta dari instruktur sebelah, yaitu di Kabupaten Blora, dari Blora waktu itu datang ke Grobogan untuk melatih kami. Setelah itu baru kemudian sudah diklat SAR, ditawari lagi ada susbelan di Kabupaten Kudus. Kemudian kami juga ikut susbelan
kursus Banser lanjutan. Oh iya. Setelah dasar ada lanjutannya. Oh iya. Setelah itu juga ada Suspelat, kursus pelatih di Rembang. Iya. Di tahun 2016 itu ya entah target atau apa dari pengurusnya waktu itu, tapi selalu ditawari, diajak bagaimanapun kita butuh pelatih seperti itu. Iya. Jadi kami akhirnya berangkat ke Rembang di pondoknya Gusmus waktu itu, Oh, iya. Suspelat, kemudian sama sahabat Mutakin juga waktu itu bersama-sama ke sana. Ada 7 sahabat yang ikut pelatih. Jadi ya, awal-awal di 2015 itu baru kita mengenal apa itu di Banser atau nanti ada pendidikannya. Gitu Mas. Kalau Mas Mutakin, ini ke Mas Mutakin. Iya. Masuk Bansernya bareng atau beda? Alhamdulillah saya dulu di 2015 karena PKD pertama itu 2009 pas waktu pelantikan PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Keradenan. Iya. Waktu itu saya menjabat wakil bendahara di PAC, terus kader-kader tumbuh berkembang di Kecamatan Keradenan. Saya khususnya dididik langsung oleh sahabat waktu itu ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Prihantono Sunar. Beliaunya yang mendidik saya dan mengawal sampai dengan di 2015 sahabat Wahyudi waktu itu menjabat sekretaris cabang sekaligus menjabat juga di koordinator wilayah ya. Waktu itu di koordinator wilayah karena memang waktu kepemimpinan beliau itu belum ada pengkaderan kayak sekarang di Klatsar, terus PKD kayak itu. Jadi saya bersama sahabat Ali di 2015 itu dikirim di Klatsar di Pati. Di sana 3 hari di kampus Stai Mahfa Pati. 3 hari ini PKD apa di Klatsarnya? Di Klatsar. Oh, kalau PKD-nya di Rembang. Bukan, kalau PKD saya di Keradenan sendiri pas waktu Keradenan pelantikan. itu ikut Kabupaten Gerobokan. Oh, Gerobokan. Di kecamatan saya, di tanah kelahiran saya di Kecamatan Keradenan. Selang berikutnya karena memang harus mengikuti pengkaderan di 2016 saya bareng bersama sahabat Nurhadi, ada 7 orang. Terus jalan dulu. Sama kan, pas waktu di Susbalan sama kan. Susbalan, kita bareng Kudus. juga Di Klatsus juga ya? Kudus. Di Klatsus juga Di Kudus. Bedanya di Klatsus sama Susbalan itu apa? Kalau di Klatsus itu kayak orang kuliah itu jurusan mungkin ya, jurusan yang khusus penjuruannya ya, khususnya. Khusus ya. Jadi pengkhususan. Betul. Nah, kalau Susbalan itu pendidikan formalnya di kebanseran. SD SMP-nya. Betul. Nah, di 2016 kita Susbalan bersama 7 sahabat ya waktu itu. Bareng juga sahabat Nurhadi, terus di 2017 atau 16 itu. Kalau di Klatsusnya 2017, kalau Susplat 2016. Masih sama di 2016 kita bareng Susplat di Leteh sama Rembang ya. Rembang di pondoknya Gusmus waktu itu. Karena memang di 2016 itu masih di Kabupaten Gerobokan karena memang belum banyak kader, kita dituntut untuk merekrut bahkan mencari sebanyak-banyaknya di Klatsar terus kader-kader yang akan kita untuk bergabung menjadi keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Gerobokan. Alhamdulillah sampai dengan 2018, 2019 kurang lebih sekitar 2.500 kader lah
gitu ya, Ya. Sahabat Nur Hadi. Di kabupaten atau Di kecamatan? di Kabupaten Blora itu tersebar dari 19 kecamatan di Kabupaten Gerobokan waktu itu. Sekitar 2000 sampai 2500 Betul. anggota ya, pasukan. Itu Oke. era kita pas waktu masih terbatas tim instruktur, dewan instrukturnya masih terbatas. Terus alhamdulillah sampai hari ini sudah bermunculan kader-kader yang sangat potensi. Ada sahabat Saifuddin itu Wakasat Kurcap hari ini ya, sama Komandan Udin itu Kasat Kurcapnya di Kabupaten Gerobokan. Berarti Banyak. apa namanya, itu 2-3 tahun yang lalu, berarti sekarang lebih banyak lagi ya. Kalau sekarang Ada pandemi. ada musibah seperti ini, kita nunggu instruksi dari pimpinan pusat karena memang kader harus satu komando sampai dengan mulai dari ranting sampai dengan pimpinan pusat kita harus satu komando. Jadi semua kegiatan sampai hari ini dihentikan sementara. Iya. Gitu. Oke, ke sahabat Nur Hadi. Ya. Dulu waktu PKD itu bareng, maksudnya dijadikan satu nggak dengan Diklat SAR? Dijadikan satu. Oh, dijadikan satu. DTD namanya itu. Oh. Di sana. PKD dan Diklat SAR itu berapa hari itu? 3 hari. 3 hari ya? 3 hari. Ya, saya dapat informasi dulu waktu sekitar 2009 atau 2010 itu di Solo Raya itu yang meliputi 7 kabupaten ya. Itu apa namanya, sudah ada Diklat SAR Banser gitu. Di tepatnya di Tawangmangu waktu itu kalau tidak salah. Itu Diklat SAR-nya 1 minggu penuh. Jadi luar biasa ya. Memang digodok untuk menjadi pasukan waktu betul. itu. Tapi tingkatannya memang apa namanya, langsung cabang, berarti langsung membawai cabang ya waktu itu kabupaten. Tetapi sayangnya tidak banyak yang lulus. Jadi di pertengahan jalan apa Biasa namanya seperti putus itu. karena memang jangka waktunya yang lama ya. Lama yang kedua memang latihannya karena lama itu otomatis lebih intens dan lebih istilahnya rekoso gitu. Tetapi teman-teman yang waktu itu ikut latihan sekitar 2009-2010 itu apa namanya, sekarang ya istilah kata kayak boleh lah dikasih disematkan menjadi anggota Banser kayak gitu kan. Tinggal penambahan-penambahan Diklat khusus saja atau penambahan-penambahan yang kurang karena memang waktu itu syaratnya berat sekali ya. Walaupun sekarang syaratnya juga berat, tetapi sekarang lebih kepada mungkin apa namanya, ini ya masalah hati ya. Jadi kalau niat ya, kalau niatnya emang kurang ya di Banser ya ngelokro gitu ya. Ya, kembali sebelum cerita sampai ke pelatih ya. Tentu banyak cerita-cerita yang unik ya nanti akan disampaikan. Kita boleh lah ngobrol-ngobrol, ceritakan dari Mas Nur Hadi ini dulu gimana kok bisa masuk Banser atau mempunyai pengalaman yang unik yang apa ya, di Banser itu misalnya jadi saya tahu tentang agama mungkin, atau saya tahu tentang pengabdian, atau saya tahu tentang mencari jati diri sendiri, atau bagaimana itu Mas Nur Hadi? Ya, terima kasih. Kenapa harus ikut di Ansor Banser gitu ya? Nah, terus terang saja dulu waktu pas kami belajar di Bojonegoro di pondok pesantren itu jujur tidak ada pelajaran keansoran, ke-NU-an ya. Padahal sama-sama kita ketahui bahwa kita itu NU kan seperti itu. Ngertinya ya cuma NU kayak gitu. Oh ternyata enggak. Kalau pemuda laki-laki ya Ansor kan gitu. Kita tidak tahu sebenarnya. Nah, waktu pas ikut itu ternyata penasaran, maksud semakin ingin tahu. Oh, ternyata seperti ini. Dan mempunyai pasukan khusus juga. Kan seperti itu. Oh, barisan Ansor. Oh, Banser ternyata itu singkatan dari Ansor sendiri. Betul. Sepertinya kan maksudnya semakin lama semakin ingin tahu dan ingin tahu, terus kita mengikutinya. Oke, kalau ke Mas Mutakin dulu apa namanya, menjadi anggota Banser adalah sebuah pengabdian. Betul. Itu gimana ceritanya atau kenangan-kenangan uniknya waktu dulu menjalani? Alhamdulillah ya, karena memang
Saya pribadi dilahirkan dari keluarga NU, Mbah Buyut sampai hari ini NU juga, karena di pondok dulu juga alhamdulillah pondoknya NU. Selang sekitar 4 tahun mungkin. 4 tahun saya ke Blasok waktu itu di Solo. Jadi kehidupan di luar itu baru tahu sekitar di 2002 sampai dengan 2004 itu sedikit banyak saya mengenal organisasi-organisasi lain daripada yang sampai hari ini. Ada beberapa organisasi yang dulu saya pernah ikuti, lebih mengena, dan bahkan ada kenang-kenangan tersendiri itu ya di Gerakan Pemuda Ansor. Saya lahir di NU kan, bahkan sampai berhenti mungkin ya, sampai 2002 itu kalau dibilang keluar saya tidak keluar, tapi pasif ya. Bukan pasif. Di pribadi saya sendiri kok ada apa namanya organisasi-organisasi yang lain itu saya bikin penasaran. Artinya pengen gabung di organisasi yang lain, itu kelihatan nggak nyaman, dan itu pesan dari bapak saya itu, kamu itu dilahirkan dari NU, ya seharusnya berkhidmah di NU. Gerakan Pemuda Ansor itu tidak butuh kamu, tapi kamulah yang butuh Gerakan Pemuda Ansor untuk berkhidmah di situ. Banyak sekali barokah-barokah, banyak sekali jalan yang kamu tempuh sekian tahun itu di luar ke-NU-an. Sudah saatnya kamu kembali hijau. Bapak masih hidup ya ini? Masih, alhamdulillah sampai jadi hari ini masih. Bapak itu Ansor nggak butuh kamu. Ansor itu tidak kamu butuh yang saya. butuh Ansor. Saya yang butuh Ansor. Oh, gitu. Gitu. Apa namanya? Alhamdulillah sampai hari ini banyak silaturahmi, banyak sahabat-sahabat yang apa ya? Banyak sekali lah catatan-catatan itu, mungkin tidak bisa saya sampaikan kata-kata. Ini luar biasa. Saya bergabung di Gerakan Pemuda Ansor sampai hari ini itu luar biasa, sungguh sangat luar biasa. Kita ini apa namanya, Gerakan Pemuda Ansor ini tidak butuh kita, tapi saya yang butuh Gerakan Pemuda Ansor. Mungkin seperti itu, Mas. Banyaklah catatan-catatan asik maupun catatan-catatan yang sangat terkesan bagi diri saya pribadi. Oke, Mas Nur Hadi, ada ini enggak tantangan terbesar menjadi anggota Banser itu dari keluarga atau dari luar? Ya, makasih. Tentunya ada, Mas. Iya. Itu lebih besar dari keluarga apa dari luar sebenarnya? Tantangan itu tetap dari keluarga. Oh, dari keluarga. Jadi sebelum kita mendiklat kader, kalau bisa kita didik diri sendiri dan keluarga terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Jadi kayak dakwah Islam ya. Jadi diri sendiri, orang-orang terdekat, kayak gitu ya. Gimana enggak dididik terlebih dahulu? Kita pergi 3 hari 3 malam. Mereka yang menyiapkan, istri yang menyiapkan pakaian. Iya. Dan segala sesuatu 3 hari kan lama. Dan itu pulang bukan nggak bawa hasil duit. Kalau kerja mungkin beda ya. Beda. Pakaiannya kotor semua. Sepatu kan 2 PDL dan PDH. Kalau pulang ya, oleh-olehnya pakaian kotor. Kotor. Itu kalau ndak kita didik terlebih dahulu, rumah tangga kita yang menjadi anunya. Luar biasa. Kalau Mas Mutakin udah berkeluarga ini? Sampun. Oh, ada nggak tantangan dari keluarga itu? Ada sih. Sampai hari ini ada teman-teman yang dulu satu organisasi di luar Gerakan Pemuda Ansor ya, pas waktu saya di Solo itu, apa sih oleh-olehmu dari Gerakan Pemuda Ansor? Kadang kan mencibir teman-teman yang deket, ada yang kayak gitu. Saya tidak dapat apa-apa, tapi saya yakin hari ini saya tidak dapat apa-apa, tapi saya yakin bahwa hidup di Gerakan Pemuda Ansor, saya bukan mencari hidup di Gerakan Pemuda Ansor, tapi saya ingin menghidupkan Gerakan Pemuda Ansor. Itu banyak sekali catatan-catatan manis di Gerakan Pemuda Ansor. Salah satunya saya bisa silaturahmi di tempat ini yang sangat terhormat. Saya bisa kenal dari pelosok negeri, mulai dari beberapa kabupaten saya mengenal
sahabat-sahabat semuanya dari sebelum saya bergabung di Gerakan Pemuda Ansor dulu saya tidak pernah tahu jumlah kecamatan Kabupaten Grobogan itu ada berapa dan namanya apa saja saya tidak pernah tahu. Alhamdulillah sampai hari ini dan ikut gabung di Gerakan Pemuda Ansor saya jadi tahu. Dari Kabupaten Grobogan itu ada 285 desa dan ada 19 kecamatan. Itu mulai dari Kedung Jati, mulai dari ujung perbatasan Solotigo sampai dengan ujung perbatasan Sragen, kecamatan saya sendiri, itu kita hafal dan kita punya jaringan, teman, ada sahabat-sahabat yang sampai tingkatannya RT pun kita punya jaringan di Kabupaten Grobogan. Apalagi setelah kita sahabat Nurhadi sama saya itu gabung di Susplat, kita Pati Raya itu kenal semuanya. Alhamdulillah kalau ada apa-apa di jalan itu langsung kontak semuanya datang. Luar biasa ya. Hikmah kecil-kecil itu kelihatan hari ini gitu. Yeah. Belum lagi nanti kita yakin bahwa gabung di Gerakan Pemuda Ansor ini sangat luar biasa. Kalau berbicara keansoran, kebanseran dan KNU-an tentunya itu berbicara tentang berkah ya sebenarnya. Betul. Berkah. Ada nggak cerita real kalau berbicara berkah biasanya kan dalam kehidupan dunia dan akhirat nanti tentunya. Tapi kita masih di dunia, kita berbicara dunia dulu lah ya. Betul. Kan belum tahu di akhirat ya. Itu ada nggak pengalaman unik diri sendiri atau keluarga dengan keberkahan dari pengabdian terhadap Ansor atau Banser? Alhamdulillah waktu kalau nggak salah ya waktu 2010 mungkin 2011 itu saya belum sepenuhnya 100% gabung di Gerakan Pemuda Ansor, cuma masih mengakui kalau apa sih di Gerakan Pemuda Ansor ini dalamnya seperti apa. Nah, waktu saya masih di Solo itu saya kena musibah. Ditodong sama preman waktu itu 4 orang, bahkan saya tidak kenal itu siapa yang menolong, saya tidak kenal, tapi di balik itu saya diceritakan kita ini hidup adalah semuanya adalah saudara. Jenengan hidup dari mana, jenengan mau ke sini tujuannya apa, kan kayak gitu. Saya waktu itu beliaunya Dan Nuril waktu itu namanya, sampai hari ini alhamdulillah semoga sehat Dan Nuril. Amin. Beliaunya yang menolong saya. Dia sedikit banyak cerita kalau semakin banyak tali silaturahmi yang akan kita jalin, hikmahnya ya seperti ini. Saya tidak kenal di Solo, tidak kenal sama siapapun waktu di Solo dulu, itu ditolong dan dikasih uang selama saya masih bisa menetap di Solo. 1 bulan kurang lebih, nggak kenal itu siapa. Tak balik tanya ke Dan Nuril, motifnya apa jenengan menolong saya? Saya hidup di pesen dari Dan Nuril itu, saya bisa bernafas sampai hari ini itu gabung di Gerakan Pemuda Ansor. Saya balik tanya, Gerakan Pemuda Ansor itu apa? Dapat bayaran berapa jenengan gabung di Gerakan Pemuda Ansor? Kita tidak dapat bayaran. Sebisa mungkin kita yang menghidupi Gerakan Pemuda Ansor. Tapi di balik itu, jenengan nanti kalau sudah gabung di Gerakan Pemuda Ansor, pastinya akan tahu dan akan merasakan begitu nikmatnya gabung di Gerakan Pemuda Ansor. Itu catatan kecil sekali. Banyak Mas, yang catatan-catatan manis, kenang-kenangan manis itu banyak sekali. Oke, karena memang tujuan hidup itu bukan hanya harta dan uang semata. Betul. Berarti di situ juga berbagi karena memberi fasilitas untuk hidup sebulan kan juga kalau orang biasa kan juga membutuhkan biaya yang lumayan. Kecuali konglomerat beda ya, itu gampang ya. Tapi kita berbicara sebagai orang yang biasa tentunya hal itu sebuah kebaikan yang di situ sangat luar biasa. Yang diharapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Mas Nurhadi, ketika perjalanan menjadi anggota Banser itu sisi-sisi unik atau yang
mengganggu niat baik itu kadang apa itu? Ya tentunya selain keluarga juga ada teman dekat yang kebetulan tidak ikut gabung atau seperti itu. Tapi itu kecil itu, maksudnya tidak menjadi ini. Cuman yang dibilang halangan atau kerikil kecil tadi itu kenapa teman? Karena kalau teman itu kan awalnya sudah akrab terlebih dahulu ya. Tapi berhubung kita ikut, sedangkan yang itu tidak ikut kan seperti gimana? Ada jarak, ya. Nah kalau jarak sih enggak, cuman kita berangkat acara itu kan enggak, kita kegiatan apa itu enggak. Tapi kalau cibiran atau dari musuh atau orang luar sekalipun itu kan justru malah enak gitu. Maksudnya enggak beban, enggak ada gimana seperti itu kalau. Iya, karena memang semua hidup itu pasti ada tantangan, apalagi dalam perjuangan dan pengabdian. Tentunya pengabdian itu dengan adanya seperti itu, kalau saya rasa itu dari gangguan-gangguan itu yang sebenarnya kecil itu mengingatkan kita, kan niat saya tuh di sini bukan karena dia, niat saya di sini bukan karena mereka, niat saya di sini bukan karena orang-orang, tapi niat saya karena Allah, untuk diri sendiri dan keluarga dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Dari kenangan-kenangan atau cerita-cerita ya, cerita masa keanggotaan. Sekarang dari cerita menjadi pelatih. Itu apa itu Mas? Bagaimana sulitnya atau bagaimana mudahnya atau enaknya atau susahnya lah? Tadi kan yang benar yang disampaikan sahabat Mutakin, setelah 2016 itu kader di Grobogan kan belum ada instruktur dan kadernya kan belum begitu banyak. Kita bertuju itu yang lulusan Suspelat memang kan tidak semena-mena langsung lulus gitu ya. Tapi kan ada RKTL yang harus diselesaikan, yaitu membuktikan lah diklasar di tiap-tiap PAC. Waktu itu pertama di Kecamatan Lambu ya. Lambu di Desa Terkesi, itu kebetulan musim hujan dan belum ada kader, padahal kan 3 hari di situ sangat membutuhkan keamanan di lingkungan sekitar tempat acara. Di malam terakhir kan ada salah satu acara yang melewati pinggiran sungai ke malam hari dalam keadaan hujan, dan itu ada 5 pos. Kalau sekarang enak, sudah ada pasukan banyak, tinggal nata, kamu di pos 1, pos 2, pos 3, kita tinggal menata. Kalau dulu kan tidak ada, cuma bertuju, kita bagi juga orang itu yang di pos pertama, setelah selesai pesertanya lewat semua, baru kemudian yang di pos pertama lari di pos 5 di finish lah, baru kemudian kita beat upacara prosesi penutupan lah kalau bahasanya gitu. Kan dalam keadaan hujan, masuk kuburan dan lain sebagainya itu sudah hal biasa. Itu mungkin pertama itu tantangan yang berat ya sepertinya. Itu baru pertama kali nggak tidur itu. Kita nggak tidur 3 malam itu nggak tidur. Dibilang tidur itu kan kalau ada 30 menit itu kan tidur. Itu nggak tidur. Cuma ngantuk ketiduran mungkin itu awal-awal. Kemudian ada ketambahan lulusan di Diklasar 30 100 150 itu baru sedikit-sedikit ada tambahan. Ada susbalan di luar kabupaten, mereka mengikuti, baru kita rontok enteng lah tergangan. Dulunya awal-awal lah luar biasa. Mas Mutakin, cerita menjadi pelatih ada nggak yang anggota atau calon atau peserta latihan ya, diklat ya, peserta diklat itu yang kadang menjengkelkan gitu? Banyak ya, karena sifatnya kita ini belajar bareng, bukan kita mendidik, enggak. Kita belajar bareng di situ untuk berbenah bareng, menjadi yang lebih baik bareng. Kalau dibilang menjengkelkan, kadang kan banyak orang namanya 3 hari 3 malam itu enggak, istirahatnya kurang, terus makanya mungkin saking capeknya badan karena terlalu fokus sama materi, tenaga diproses, jadi kan makanya nggak enak. Itu kadang kan kalau pas kita ngasih materi, yang paling menjengkelkan itu peserta itu ngantuk. Jadi seakan-akan kita ini ngomong panjang lebar itu nggak ada yang memperhatikan. Tapi kita juga sadar bahwa
dari sekian peserta ini capek gitu. Nah, pesan saya pribadi, karena sekarang ada ribuan kader Ansor maupun Banser yang ada di Kabupaten Grobogan, ada beberapa pasukan itu sing ndantakin iku wonge galak. Sebetulnya bukan. Kalau memang betul kalau di pas waktu diklat kita ini harus menjalankan dan mendidik, belajar bareng untuk berusaha disiplin. Nah, tapi kalau sudah kita selesai, kita ngopi bareng, ya fair, tidak ada yang galak. Nah, itu sudah selesai, tidak ada peserta, tidak ada komandan. Kalau kita ngopi bareng kayak gini ya fair, kita rokokan bareng, kita ngopi bareng, happy lah, senang-senang bareng. Kalau pas mungkin di waktu diklatser 3 hari itu mungkin ada yang takut sampai hari ini, itu jangan sampai. Saya tidak berharap seperti itu. Apa sih yang ditakuti dari Takin? Tidak ada yang ditakuti dari Takin. Takin itu sama, makan nasi bareng, sama jenengan makan nasi, saya juga makan nasi, saya rokokan, jenengan juga rokokan. Jadi fair, tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada. Yang ditakuti itu hanya perintah dan komandonya, itu yang perlu ditakuti. Oke, karena pelatih itu pernah atau bahkan sudah mendiklat ratusan bahkan ribuan peserta. Betul. Ya. Itu rata-rata mereka itu apa kok pengen gabung Banser itu? Kenapa gitu? Saya sendiri juga heran. Iya. Herannya kenapa semakin lama itu semakin banyak peminatnya. Semakin lama bahkan semakin kadang orang yang nggak paham NU ya mungkin ya. Iya. Ada nggak itu cerita kayak gitu? Yang terbanyak itu peserta di PCNU ya waktu itu. Betul. Ada di PCNU itu ada 360-an, 360 peserta. Itu sekali pendidikan itu kita taruh di alun-alun waktu pas olahraga, waktu pas ini ditaruh di alun-alun. Soalnya ruangnya itu butuh besar waktu itu. Saya sendiri juga heran kenapa. Mungkin dengan banyaknya kita kan tadi kan awal-awal kan sedikit, dengan adanya kita tersebar juga di wilayah di kecamatan, 19 kecamatan di Kabupaten Grobogan, mungkin sedikit banyak juga nular lah bahasanya, kalau misalnya nular terus do tekok piye kan ngoten pesan do ikut pada minat. Mungkin itu mungkin saya sendiri juga heran kenapa semakin lama semakin pada tertarik, antusias. Banyak banget. Kita sebelum dekat tuh ada screeningnya dulu, ada ini ya, ada infaknya. Jadi nggak semua orang diterima gitu ya? Enggak. Itu harus melalui rekomendasi juga, rekomendasi ketua ranting. Kalau enggak lewat rekomendasi, siapa tahu itu kader dari anak wong NU kan nggak tahu. Siapa tahu itu mata-mata kan malah bahaya. Ya harus ada rekomendasi, ada administrasi dan lain sebagainya sampai situ. Kalau nggak lolos ya mohon maaf kan seperti itu. Iya, karena banyak cerita tentang Banser. Itu tentunya nggak mungkin bisa kita ulik seluruhnya, tapi minimal mewakili mewakili terhadap teman-teman Banser di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri itu ada nggak Bansernya? Ada. Gimana cerita Banser di luar negeri itu? Maksudnya di sana itu kok bisa ada Banser gitu? Gimana Mas Mutakin? Mungkin saking senengnya ya kali, saking senengnya, terus sebelum berangkat ke luar negeri mungkin kan kangen suasana di Indonesia, semisal pengen tahlilan, terus ada yasinan, ada berjanji, terus ada manakib dan lain-lain seperti itu. Mungkin yang ada di luar negeri mungkin kangen suasana yang ada di Indonesia, mengumpulkan teman-teman NU yang ada di sana untuk ikut gabung di Gerakan Pemuda Ansor atau di Bansernya, karena di luar negeri pun kayak Jepang, terus ada Korea, ada NU ya? Itu kan ada PCI-NU-nya. Apa itu PCI-NU? Pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama yang ada di Jepang, terus Malaysia, Arab, banyak Mas, banyak yang mengurusi betul. NU di luar negeri. Betul. Nah, selain itu kadang kayak Habib Syekh Abdul Qadir Jailani di Solo itu kan Syekh Segaf itu bersolawat di sana. Jadi
Mungkin kita yang sudah kental dengan nuansa Ansor atau mungkin yang sudah menjadi pasukan elitnya Ansor ataupun NU, jadi kangen suasana seperti itu, mungkin langsung ayo kita bikin atau kita mumpung kita yang ada di sini dan kita toh terahnya adalah terah NU, ya udah kita kembali hidupkan suasana Ansor yang ada di luar negeri tersebut. Dulu pesan-pesan dari pelatih atau guru mungkin ya, itu kenapa harus memilih jalan pengabdian di Banser atau di NU lah? Siapa dulu ini? Ya, Mas Nuradi boleh. Kenapa memilih di Ansor Banser gitu ya? Mungkin ada pesan dari guru atau dari pelatih atau gimana, kok harus kan jalan perjuangan atau jalan pengabdian kan banyak sebenarnya. Kenapa harus memilih ini kan gitu? Ya. Kalau saya pribadi tidak ada bahasa harus ya, cuman kalau saya pribadi ya memang kalau saat ini bahasanya sudah wajib ikut Ansor bagi saya. Karena tadi yang disampaikan sahabat Mutakin, bukan Ansor butuh kita butuh yang butuh Ansor kan, seperti itu. Dan kenapa dan satu-satunya Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah kan NU. Kalau pemudanya ya wajib ikut Ansor seperti itu. Oke. Nah. Mas Mutakin gimana itu? Ada pesan? Hampir sama ya kayaknya. Kita lihat sejarah mulai dari sebelum merdeka sampai dengan merdeka, Indonesia ini kalau tidak ada NU otomatis sudah buyar dari kemarin-kemarin, karena yang NKRI harga mati itu hanya di NU. Kenapa harus begitu? Kita ikut membangun, ikut memperjuangkan bersama organisasi Muhammadiyah, itu ikut menjaga, ikut memperjuangkan sampai hari ini, dan sampai hari ini ikut menjaga NKRI supaya utuh. Itu yang kita bikin semangat untuk berorganisasi. Berorganisasi itu banyak, ada lain-lain lah, enggak usah kita sebutkan nanti menjadi bahasan lain mungkin ya. Karena memang dari keluarga saya sudah Mbah Buyut sudah NU, Bapak sudah NU, ya mungkin lebih digembleng terus untuk di NU-nya. Kita pemudanya ya ikut gabung di Gerakan Pemuda Ansor. Nanti setelah umur 45 ke atas baru gabung di NU. Sebenarnya berarti menjaga kesatuan dan persatuan NKRI itu jadi hal yang wajib bagi Banser ya. Masuk nama Prestia soalnya. Oh gitu ya. Salah satu nama Prestia. Karena memang di pelajaran lain bahwa NKRI itu kenapa harus bersatu, kalau menjadi negara-negara kecil itu nggak kuat. Betul. Gampang dipengaruhi oleh negara lain. Ya kan? Kalau bersatu pasti kuat, dan orang yang menjalankan ibadah bukan hanya Islam tetapi orang-orang non Islam pun kalau NKRI itu bersatu kan tetap aman ya. Betul. Dilindungi negara. Betul. Kalau negara lain kan tidak sebebas di Indonesia. Betul. Ya. Bahkan minoritas-minoritas di Indonesia itu dengan enaknya hidup berdampingan. Ya. Coba kalau kita Muslim ya, sebagai Muslim di luar negeri itu yang mayoritasnya bukan Islam. Ya. Kita mungkin akan sedikit kesulitan ya. Sembunyi-sembunyi. Nah, atau dari kenikmatan ini mari kita bersama-sama untuk menjaga sama-sama. Jadi enggak usah berpikir panjang, karena kita tinggal menikmati saja dan menikmati merawat tugas-tugas pemuda, baik pemuda Gerakan Pemuda Ansor maupun organisasi yang lain. Kita enggak usah mikir apapun. Kita ini tinggal ngunduh, tinggal manen, kita tinggal merawat saja sampai hari ini kan. Bayangkan coba waktu dulu kita ngobrol zaman dulu ya, belum merdeka, cerita orang tua. Kita memang lahirnya kan barusan. Jadi enggak tahu cerita sejarah-sejarah itu. Nah, dari kita mungkin harus mengingat sejarah-sejarah itu. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada yang lain, organisasi yang lain. Nah, mari
untuk saatnya sampai hari ini kita rawat dan kita jaga NKRI ini yang kita cintai ini. Tidak ada di luar negeri sana hidup berdampingan bersama agama lain ya, penganut lain, agama lain tuh beda kan, kayak Timur Tengah kita sedih lihatnya kayak gitu. Coba bayangkan. Beda dikit, gas perang. Ini luar biasa ini. Betul. Beda dikit pokoknya perang. Nggak nyaman, hidup seperti itu nggak nyaman. Toleransi seperti kita. Kita yang sudah nyaman seperti ini tinggal ngerawat. Justru yang paling berat itu tantangannya adalah untuk merawat. Nek waktu dulu perang, angkat senjata, tembak, selesai. Tapi yang merawat ini yang lebih sulit. Pesan-pesan dari komandan-komandan kita yang sudah senior, merawat itu lebih sulit daripada untuk memperjuangkan. Nah, betul. Selagi ini masih nyaman, masih kondusif, kita jaga bareng-bareng, merawat bareng-bareng. Apapun sejarah kita rawat. Pokoknya jangan sampai melupakan sejarah. Pesan dari beliau-beliau komandan yang senior-senior seperti itu. Gitu ya, sahabat. Oke. Kita tahu bahwa sekarang komandan Banser atau petinggi Ansor menjadi Menteri Agama, itu Gus Yakut ya. Dulu sebelum menjadi Menteri Agama, mungkin kalau sekarang karena menjadi jabatannya atau pengabdiannya lebih luas ya untuk Indonesia, kan berarti bukan hanya milik Ansor, beliau juga milik Indonesia sekarang kan. Kita harus merelakan beliau sekarang mengabdi untuk Indonesia saat ini. Dulu sebelum menjadi Menteri Agama mengabdi untuk Ansor dan Banser. Ada cerita nggak atau yang bisa diteladani dari beliau? Bahwa sahabat Nuradi dulu mungkin. Kalau sahabat ketua umum ya. Kalau di Ansor itu ketua umum Ansor atau Banser itu? Ansor. Oh, Ansor. Kalau ketua umum itu Ansor. Iya. Kalau Banser Kasat Kornas. Kepala. Kalau kepala Bansernya berarti sekarang siapa yang nasional itu? Sekarang siapa ya? Sepulangannya dan Alfaisna ini. Udah meninggal yang kemarin. Kalau Gus Yakut ya, panggilannya Gus Yakut itu kan pimpinan pusat, itu ketua umum. Dari kami itu kurang kenal banget soalnya kan jaraknya jauh. Dari struktural juga jauh seperti itu. Tapi kita tetap tahu seringkali kan membuat acara-acara yang kelas nasional dan menghadiri ke gerobokan juga. Itu secara singkat beliau itu mempunyai karakter yang menurut saya memang sudah sepantasnya saat ini menduduki jabatan yang saat ini, itu sudah sepantasnya. Karakter kepemudaan tahu sendiri seperti itu semangatnya, karakter kebangsaannya ya luar biasa, karakter keislaman atau keagamaannya ya sudah tidak diragukan lagi seperti itu. Jadi itu sudah sepantas dan selayaknya beliau menjabat di posisi yang saat ini. Dari berbagai sisi memang pantas berarti dianggap oleh teman-teman atau anggota sahabat Banser ini memang sudah sepantasnya. Ya sudah sepantasnya kalau Gus Yakut itu menjabat atau di posisi yang saat ini itu sudah sepantasnya. Kalau di kebanseran sendiri ada nggak sih kesusahan istilahnya antar teman sesama Banser gitu? Misalnya cerita kesusahan apa yang pernah terjadi gitu, Mas Mutakin mungkin boleh jawab. Oke. Sebetulnya bukan susah ya. Dari awal saya menyampaikan ini belajar bareng. Artinya amanah yang diberikan oleh pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Gerobokan kepada saya itu adalah kasat provos. Provos itu untuk mengatur, mendisiplinkan pasukan seluruh kabupaten Gerobokan yang ada di Gerobokan. Nah, otomatis sebelum saya gabung di Gerakan Pemuda Ansor atau di Bansernya itu sudah ada senior yang di situ sudah gabung duluan. Nah, itu kalau mau mengatur sulitnya itu. Gimana ya? Sulitnya di situ. Kadang kan beliaunya sudah sepuh, mereka sudah duluan, tapi kita baru gabung dari kemarin. Seni memimpin seni memimpin. Sebetulnya bukan kesulitan. Kita kalau sudah duduk bareng, ngopi bareng, mencari solusi yang terbaik. Artinya
komandan, kita panggilnya juga langsung komandan karena memang beliaunya adalah senior, baik jabatan saya di Satkorcap adalah Kasat Provos. Tapi kalau kita keras-keras bang, sama-sama kita tidak bayaran kita tuh nanti di sana lebih besar. Secara yakin ya berarti yakin ya? Kita yakin harus yakin ya? Apapun yang kita berbuat dan apapun kita yang kita lakukan di Gerakan Pemuda Ansor, kita harus yakin bahwa pasti ada orang. Sebelum saya gabung di Gerakan Pemuda Ansor pun saya sudah diperlihatkan dan dikasih hikmah oleh Allah, saya ditolong. Itu kan tadi cerita awal tadi. Nah, kesulitan-kesulitan itu akhirnya teratasi setelah kita duduk bareng. Sebetulnya bukan kesulitan, itu kalau tidak seperti itu kita tidak mungkin duduk bareng bersama senior-senior. Adan dan Muslihin, Adan dan Wo, itu kan sudah sebelum saya ikut gabung di Gerakan Pemuda Ansor, beliau-beliaunya yang mendidik saya. Oke, kita sapa dulu yang ada di YouTube ya. Ada dari Rosi Uwaida, kata mantap. Terus Abini Enzi, udah ngopi belum gitu ya? Dari belum. Oh ya, sambil diminum sambil diminum. Sampai lupa. Asing. Sahabat Enzi, makasih diingatkan. Ya, ini ada Ali Mursidi, berkah manfaat, amin ya. Ada Son Harson, lanjutkan. Ada Nurrohim, NKRI harga mati. Ansor Banser luar biasa. Ya memang kepada yang lebih senior mungkin umurnya atau keanggotaannya itu memang harus ada seni memimpin. Saat ini jenengan-jenengan ini menjadi istilah kata petinggi, pemuka atau pemimpin ya. Berarti suatu saat nanti kan juga jabatan itu akan turun. Betul, atau digantikan oleh orang yang pasti, lebih muda kan tentunya. Adik-adik kita. Adik-adiknya, kader-kadernya. Berarti kan nanti jenengan-jenengan itu menjadi anggota. Betul. Berarti harus disiap dipimpin. Iya, siap. Berarti kalau siap memimpin dan siap dipimpin itu adalah slogan-slogan pemimpin yang harus dipegang. Ya, sering kali ketika kita di pendidikan itu sering kali kita sampaikan ke sahabat-sahabat peserta, kalau kita di Ansor sudah menjadi kader Ansor, kita harus siap dipimpin dan siap memimpin seperti itu. Karena kenapa? Bahasanya kader ya. Beda anggota Ansor itu, kalau saya menamai itu beda, supaya ada bedanya. Kalau kader ya harus siap dipimpin dan siap memimpin. Siapapun yang memimpin kita, contoh usianya lebih muda, itu bahkan itu peserta didik kita waktu itu, kita harus selalu siap. Saat di belakang ya harus siap, yang ikuti yang di depan seperti itu. Kalau suatu saat kita dikasih amanah untuk di depan, kita harus siap. Ini enggak cuman di organisasi saja, tapi juga di manapun, di pemerintahan, di jabatan manapun, kader Ansor wajib istilahnya harus siap memimpin dan siap dipimpin. Jangan sampai di belakang kita ganggu, kalau di depan nggak bisa gitu lah. Jangan kader Ansor enggak seperti itu. Kader Ansor enggak seperti itu. Jadi jangan sampai kalau di belakang mengganggu, dikasih amanah enggak bisa. Karena harus amanah pemimpin ini kan bukan untuk senang-senang. Siapapun yang memimpin, meskipun lawan kita pun yang memimpin, bahasanya seperti itu. Kita harus siap. Soalnya apa? Kita anggota kan gitu. Banser itu tidak jauh dengan kiai, bahkan bisa dikatakan satu kesatuan. Maksudnya dekat sekali dengan kiai. Itu bagaimana sih pandangan Banser kok menganggap kiai kayak wow banget, jangan-jangan ini memuja kiai itu gimana? Enggak, kalau Banser kan itu pemuda NU kan, tadi kembali ke NU. Kiai itu kan NU kan. Kiai itu ke NU. Pondok pesantren kiai itu milik NU lah, ulama itu milik NU, maksudnya Islam lah seperti itu. Jadi kita sebagai pemuda atau santri ya sudah sepatutnya kita sendiko dawuh, takzim itu kan sudah selayaknya kita sebagai pemudanya NU, mereka rois suriyahnya kiai NU, ulama NU, kita sebagai pemuda NU masa kita ndak sendiko dawuh, ndak takzim, itu kan sudah sepatutnya. Apa ada pemaksaan?
kamu sama kiai itu harus menghormati, harus ini gini gitu. Ada nggak Mas Mutakin? Ada. Ibarat kata itu kiai-kiai kita itu adalah orang tua kita. Jadi ya kita harus menjaga, harus sopan, harus tawadhu, ta'zim. Maaf kadang kan di luar sana kan banyak sekali ya hari ini yang mencibir bahkan mengolok-olok Banser ki tugasnya menjaga gereja. Itu sebetulnya kita bukan menjaga gereja, tapi kita menjaga kerukunannya. Sahabat-sahabat kita, teman-teman kita Nasrani itu kan ibadah. Kita menjaga kerukunannya. Ada enggak seperti itu di luar negeri? Pasti kan enggak ada. Adanya ya ada di Indonesia ini. Nah, kembali ke obrolan awalan tadi adalah kita ini tugasnya sekarang hari ini merawat dan menjaga. Nah, pemuda hari ini juga harus jangan sampai kemakan hoak, apalagi kan berita-berita hari ini medsos itu sungguh sangat luar biasa. Nah, jadi maka dari itu bagi sahabat-sahabat Banser yang semua kita menjaga kiai, ya hikmah kita pasti yakin karena keyakinan tadi kita dapat barokahnya. Jadi Banser itu menjaga kiai, tapi mungkin dengan fisiknya ya, tetapi kiai menjaga Banser dengan doanya. Nah, itu jadi kayak dibicarakan tadi bahwa penuh dengan berkah itu berarti doa-doa para kiai itu mustajab. Ibarat kita tuang air, kalau di gelas sudah penuh pasti keluberannya kan di kita juga. Maksudnya gimana itu? Nah, ini seumpamanya kita kasih air. Kalau air yang ada di gelas ini sudah penuh pasti kan juga tumpah. Nah, tumpahannya ini pasti di kita. Tumpahan itu adalah manfaat satu, yang kedua barokah para kiai. Pasti kiai itu mendoakan santri-santrinya, bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, siapa yang nguri-nguri NU akan saya akui menjadi santrinya beliau. Nah, itu kita yakin bahwa santri-santri beliau, santri-santri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah sampai hari ini itu masih ada keturunan-keturunan beliau yang sampai hari ini masih sugeng, terus masih bisa merawat di ke-NU-nya. Maka dari itu kita yakin apa yang disampaikan oleh beliau. Maka kalau sapa sing gelem nguri-nguri NU, tak anggap jadi santriku. Oke, sebelum kita tutup karena waktu juga sudah malam ya. Itu mungkin sahabat Nur Hadi dan sahabat Mutakin bisa memberi semangat lagi kepada teman-teman Banser mungkin ya. Banser khususnya atau masyarakat di luar NU umumnya tetap menjaga semangat pengabdian, spirit pengabdian dan tetap di kebanseran itu. Monggo Mas Nur Hadi dulu. Terima kasih. Sahabat-sahabat, di masa pandemi ini bagaimanapun kita tetap harus selalu siap mengikuti komando dari pimpinan kita yang saat ini sudah menginstruksikan melarang melakukan kegiatan, dan kita ikuti aja. Artinya kita sudah harus siap dipimpin tadi. Bagaimanapun itu sudah kebijakan dari pemerintah dan pimpinan kita ikuti aja. Dan untuk para sahabat, mungkin kita percaya apapun yang terjadi itu ada hikmahnya. Dan pandemi ini pun kita mencoba untuk mencari hikmahnya apa di balik pandemi ini. Mungkin supaya kita sering lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga, itu juga termasuk berkah. Betul, hikmah. Kalau enggak, 1 bulan kemarin itu sudah 4 PAT yang mengajukan pendidikan. Ada hikmah juga kalau kita ambil hikmahnya kan seperti itu. Dan hikmahnya lagi, pandemi ini sebenarnya mengingatkan kita ajaran yang terdahulu, selalu kita bersih-bersih, cuci tangan, jaga kesehatan, dan yang sakit semoga sembuh. Dan ini pun juga ada hikmahnya. Hikmahnya ternyata sehat itu mahal dan sehat itu penting banget kan seperti itu. Jadi kita sama-sama dan mendidik kita untuk pandemi ini kan tidak bisa kita selesaikan sendiri. Harus bersama-sama. Kalau kita bersama-sama, insya Allah juga akan cepat kabur pandemi ini kan seperti itu. Para sahabat tetap semangat,
di wilayah masing-masing, di ranting, di pimpinan anak cabang, lakukan kegiatan, fungsikan fungsikan teknologi yang ada supaya kita juga hari ini dituntut juga melek teknologi. Nah, jadi pandemi ini bagaimana caranya kita mengadakan acara tapi lewat Zoom, bisa kolaborasi lah, kita ini hidupkan lagi sama belajar. Kalau kita kumpul terus ya nggak ada kemajuan. Ya selain ini ngasih kesempatan kita juga merefresh untuk mendalami ilmu teknologi juga. Yang penting tetap semangat, jangan kita libur 1 tahun 2 tahun lebih terus semangatnya loyo. Jangan, tetap kita adakan acara virtual, Zoom dan lain sebagainya. Mungkin itu yang atau menggali informasi tentang transferan, KN1 tetap bagaimana. Tetap kita adakan, soalnya juga kita lihat ulama-ulama kita juga seringkali podcast seperti ini dari Gus Bar dan sebagainya. Kalau beliau bisa, kita juga bisa dengan dipimpin oleh pimpinan cabang atau di PAT juga nanti dengan ranting pun juga bisa edukasi lah, ilmu seperti itu. Yang penting tetap semangat, jangan patah semangat. Oke, Mas Mutakin, monggo. Terima kasih. Pesan saya kepada sahabat-sahabat semuanya, khususnya yang ada di Kabupaten Grobogan, pasukan Banser, karena panjenengan semuanya adalah kader-kader terpilih. Jadi jangan mencari hidup di Gerakan Pemuda Ansor, tapi hidupilah Gerakan Pemuda Ansor. Siapapun panjenengan semuanya adalah hari ini kader-kader terpilih. Jadi dimanapun panjenengan tinggal, panjenengan adalah tokoh. Jadi tabayunkan berita-berita yang tidak tahu sumber asalnya, karena hari ini adalah masa-masa cobaan bagi kita semuanya. Jadi kita rasakan semuanya. Sebelum nge-share atau sebelum membagikan pesan, alangkah baiknya khusus anggota Gerakan Pemuda Ansor, baik Banser maupun Ansor, tabayunkan terlebih dahulu. Begitu, Mas. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali untuk sahabat-sahabat bahwa sedulur pitutur luhur, pandemi ini merupakan musibah. Tentunya berdampak kepada seluruh lini masyarakat. Betul. Tidak terkecuali juga kegiatan Banser. Maka musibah ini kita tetap berdoa semoga cepat sembuh Indonesia, cepat baik, cepat membaik. Untuk teman-teman kita yang sakit cepat sehat. Dan semoga dengan adanya musibah ini bisa mengambil hikmah yang baik, kita menjadi lebih baik. Tadi sudah disampaikan mungkin ada hikmah lebih dekat dengan keluarga, ya. Terus juga semoga tidak ada yang memanfaatkan musibah ini. Betul. Karena kita melihat bagaimanapun kadang ada orang yang mungkin belum sadar, kita doakan sadar. Ada musibah, misalnya orang kecelakaan di jalan, diambil handphonenya atau uangnya, itu kan memanfaatkan. Musibahnya tetapi ada orang yang memanfaatkan. Sama dengan pandemi ini, mungkin ada yang memanfaatkan, semoga sadar. Kalau tidak sadar, semoga diberi hidayah. Kalau tidak diberi hidayah, naudzubillah, kalau dihukum di akhirat. Luar biasa ini ya. Ada yang bilang kan, paling aman tuh mengambil barang saat rumah kebakaran. Iya betul kan, itu. Rumah kebakaran diambil barang. Ini paling aman kan seperti itu. Ini musibah, tetapi ada orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini semoga mereka sadar dan juga kita menjadi lebih baik lagi secara pribadi, secara personal dan secara umum kepada sesama manusia dan Tuhan. Terima kasih sedulur piturul dimanapun Anda berada yang sudah melihat ini dari ruang siar kita. Terima kasih sahabat Nur Hadi, terima kasih sahabat Mutakin yang sudah jauh-jauh dari Grobogan untuk datang ke ruang siar kita bersama. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.